Barcelona mulai colek Kessie, tapi satu hal ini belum nyata dilakukan. Klub raksasa Liga Spanyol Barcelona sudah mulai melakukan pendekatan dengan gelandang AC Milan yang kontraknya akan segera berakhir, Franck Kessie. Seperti yang sudah diketahui, kontrak Franck Kessie bersama AC Milan akan segera berakhir dalam 5 bulan lagi, atau tepatnya pada Juli 2022. Perpisahan antara Franck Kessie dengan AC Milan kemungkinan akan terjadi mengingat sang pemain belum mau menandatangani kontrak anyar di San Siro. Negosiasi berhenti di tengah jalan karena AC Milan tak bisa menyanggupi keinginan Kessie untuk naik gaji. Melihat situasi Kessie yang abu-abu di AC Milan, beberapa klub besar Eropa mulai mengincar tanda tangannya. Apalagi mereka bisa mendapatkan Kessie tanpa harus mengeluarkan uang lebih kepada AC Milan. Menurut jurnalis Italia Fabrizio Romano, Barcelona dikabarkan sudah melakukan pendekatan kepada Franck Kessie. Namun Fabrizio Romano juga menyatakan bahwa pendekatan yang dilakukan Barcelona tanpa menyertakan tawaran kepada Kessie itu berarti masih ada kemungkinan Kessie untuk menerima tawaran dari klub lain. Sementara itu, pakar transfer Calcio Mercato, Rudy Galletti, sudah bertemu dengan agen Kessie, Giorgia Atagana, dan menurutnya gaji yang diinginkan oleh mantan pemain Atalanta itu masih terlalu tinggi untuk Barcelona. Kessie sendiri menginginkan gaji 8-10 juta euro per tahun kepada AC Milan, namun Rossoneri hanya mau memberikan tawaran 6 juta euro saja. Di sisi lain, AC Milan sudah pasrah dengan masa depan Kessie. Pasalnya mereka sudah mendapatkan pengganti dalam diri Yacine Adli yang telah sepakat bergabung ke San Siro pada awal musim ini. Dilansir dari La Gazzetta dello Sport, AC Milan masih mencari satu pemain lagi yang akan mengisi posisi yang kemungkinan ditinggalkan oleh Kessie di bursa transfer musim panas mendatang. Info yang dibocorkan oleh jurnalis asal Italia Gianluca Di Marzio menyebutkan bahwa jika AC Milan sudah membuka negosiasi dengan Lille untuk mendapatkan Renato Sanchez. Bahkan menurut laporan yang sama, harga 25 juta euro atau sekitar 400 miliar rupiah telah disepakati kedua tim. Hanya saja AC Milan gagal dalam melakukan pendekatan personal. Gaji pecanan plus bonus yang mereka tawarkan rupanya tidak membuat Sanchez berkenan. Namun AC Milan tak menyerah dan akan tetap berusaha mendatangkan Renato Sanchez pada bursa transfer musim panas mendatang. Xavi dan Laporta diyakini bisa tetap bawa Barcelona berjaya. Mantan pemain Barcelona Giuliano Belletti mengomentari kondisi di Blaugrana julukan Barcelona saat ini yang sudah ditinggal Lionel Messi. Meski tak ada lagi sosok pemain terbaiknya itu, Belletti tetap yakin bahwa Barcelona akan berjaya karena ada Xavi Hernandez dan Joan Laporta di sana. Sebagaimana diketahui, Barcelona memang sedang terseok-seok dalam awal musim kemarin. Memiliki masalah finansial, mereka akhirnya harus melepas sang mega bintang Messi ke Paris Saint-Germain pada jendela transfer musim panas tahun 2021. Apalagi kondisi kedalaman skuad mereka juga cukup buruk mengingat banyaknya pemain yang cedera. Terlebih saat ditangani Ronald Koeman, Barcelona berada di klasemen papan tengah Liga Spanyol 2021-2022. Namun setelah Xavi menggantikan posisi Koeman, perlahan Barcelona mulai bangkit. Barcelona kini berhasil merangsek naik ke posisi 4 besar dan hanya terpaut 2 angka saja dari Real Betis yang berada di urutan ketiga. Tim asal Catalan itu juga sangat aktif di bursa transfer Januari kemarin dengan mendatangkan beberapa pemain bintang seperti Ferran Torres, Adama Traore, dan Pierre-Emerick Aubameyang. Kehadiran mereka juga diyakini bisa membawa Barcelona makin kuat. Belletti yang pernah merumput bersama Xavi kala membela Blaugrana turut memberikan komentarnya. Pria berusia 45 tahun itu mengakui kalau kehilangan sosok Messi memang sangat berat bagi Barcelona. Namun dia mengungkapkan kalau saat ini sosok Xavi dan Laporta merupakan sosok yang tepat di tengah situasi saat ini. Tak ayal dia yakin Barcelona akan berjaya. Kami tahu betapa pentingnya Messi untuk klub itu. Dia adalah pemain yang menaikkan level dan meningkatkan banyak hal selama 14 tahun. Rasanya hampir mustahil untuk mencapai ini dalam sepak bola, kata Belletti dikutip dari Goal International pada Kamis 10 Februari 2022. Tetapi klub harus melihat ke depan dengan Xavi, Presiden Joan Laporta, dan para pemain muda mereka. Xavi sebagai pemain juga menunjukkan kepada dunia bahwa dia berbeda. Dan saya pikir itu akan sama untuknya sebagai manajer, ungkapnya. Dia adalah orang yang dibutuhkan klub saat ini. Saya pikir Xavi dan Laporta adalah dua orang yang tepat untuk saat ini, pungkas Belletti. Seharusnya Barcelona punya Stefano Sensi karena hebat seperti Xavi Hernandez. Mantan striker AS Roma dan timnas Italia Antonio Cassano kembali melontarkan argumen
Kali ini tim raksasa Spanyol Barcelona yang menjadi sasaran yaitu kenapa tidak mendatangkan Stefano Sensi. Ya, Stefano Sensi sedang menemukan kembali level permainan terbaiknya sebagai gelandang jangkar penuh potensi. Ia baru saja dilepas Inter Milan dan bergabung ke Sampdoria pada jendela transfer Januari 2022. Hasilnya memuaskan, Stefano Sensi ikut mengantarkan kemenangan timnya Sampdoria atas Sassuolo dalam debutnya akhir pekan kemarin. Bahkan ia ikut mencetak gol pada laga yang berkesudahan 4-0 untuk kemenangan Sampdoria. Antonio Cassano menilai bahwa Sensi seharusnya bermain di Barcelona dengan kemampuan yang ia miliki. Ex penggawa Milan, Inter, dan Sampdoria itu mengaku teringat pada sosok bekas gelandang Barcelona Arthur yang kini bermain di Juventus. Sensi mengingatkanku pada Arthur, dia adalah salah satu yang terbaik di dunia saat ini, tetapi mungkin Juventus tidak tahu bagaimana mengeluarkan yang terbaik darinya. Terang Cassano dilansir dari Football Italia pada Rabu, 9 Februari 2022. Jika kita ingin melebih-lebihkan, kita dapat mengatakan bahwa Arthur memiliki sesuatu yang mirip dengan Xavi dan Iniesta. Secara filosofis, Sensi seharusnya milik klub seperti Barcelona, ujarnya. Antonio Cassano menambahkan bahwa Stefano Sensi memiliki kemampuan di atas rata-rata seorang gelandang tengah, bahkan Cassano tak ragu menyebut Sensi lebih baik dari Jorginho dan Marco Verratti, yang kini merupakan gelandang andalan timnas Italia. Sensi telah berjuang dengan cedera dan waktu bermain di Inter, bahkan melupakan penampilan di Piala Eropa 2020 saat Piazzurri keluar sebagai juaranya. Bukan keputusan salah jika ia keluar dari Inter untuk mendapatkan menit bermain di Sampdoria. Bagi saya, Sensi adalah gelandang terbaik di Italia saat ini. Dia adalah pesepak bola sensasional dan dia pantas mendapatkan klub top, kata Cassano. Saya pikir dia bahkan lebih baik daripada Manuel Locatelli, Verratti, atau Jorginho. Jika saya jadi Mancini, saya tidak akan berpikir dua kali dan saya akan bertaruh untuknya. Satu-satunya titik lemah Sensi adalah kebugarannya, tegas Antonio Cassano.